Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izda Rizka Rahmah dengan NIM B103120111102. Di sini saya merupakan mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai prosedur kerja dan juga strategi implementasi dari Big Data untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai konsep prosedur kerja dan juga sistem kerja dalam implementasi Big Data. Nah, untuk itu kita harus mengetahui terlebih dulu, apa itu prosedur kerja dalam Big Data, tata cara kerja dalam Big Data, dan yang terakhir, sistem kerja dalam Big Data. Nah, untuk prosedur kerja dalam Big Data, itu merupakan suatu rangkaian dalam proses implementasi yang saling berhubungan satu sama lain. Kalau untuk tata cara kerja dalam Big Data, itu merupakan suatu cara dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan dalam mengimplementasikan Big Data sebagai solusi dalam penyelesaian sebuah fenomena. Yang terakhir, itu ada sistem kerja dalam Big Data, itu merupakan rangkaian tata cara atau tata kerja dan prosedur kerja yang dapat membentuk suatu pola tertentu dalam rangka pelaksanaan bidang pekerjaan. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari konsep prosedur kerja dan sistem kerja dalam implementasi Big Data. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama itu adalah sebagai pola yang dapat menjabarkan tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan juga kebijaksanaan dalam kegiatan pelaksanaan implementasi Big Data. Yang kedua, itu sebagai standarisasi dan pengendalian dalam proses implementasi Big Data setepat-tepatnya. Terus yang ketiga, itu sebagai pedoman kerja bagi para pelaksana implementasi Big Data atau semua pihak yang berkepentingan agar terlaksananya sistem implementasi data. Nah, jadi untuk manfaat dari konsep prosedur kerja dan sistem kerja dalam implementasi Big Data itu, yang pertama itu ada sebagai pola kerja, yang kedua itu sebagai standarisasi dan pengendalian, yang ketiga sebagai pedoman kerja. Lanjut. Kita akan membahas tentang prosedur kerja dari Big Data. Nah, prosedur kerja Big Data itu ada 3. Yang pertama, integrasi data. Yang kedua, itu manage. Yang ketiga, itu analisis data. Nah, apa sih integrasi data? Nah, integrasi data itu merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan data, seperti gudang data atau warehouse. Selanjutnya, untuk manage itu merupakan bagaimana cara kita mengolah atau mengatur data tersebut dengan benar. Nah, untuk faktor yang terpentingnya yang tidak bisa dilupakan adalah cara kita itu menyimpan data. Yang ketiga, itu ada analisis data. Analisis data merupakan suatu proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk solusi sebuah masalah. Jadi, untuk prosedur kerja Big Data itu kan 3. Yang pertama itu integrasi data atau kita mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua itu ada manage, itu bagaimana cara kita mengolah atau mengatur data tersebut atau menyimpan data tersebut. Yang ketiga itu barulah kita yang terakhir menganalisis datanya untuk menemukan solusi atau menumpukan informasi untuk pengambilan keputusan suatu masalah, mengambil solusi untuk keputusan suatu masalah. Nah, jadi untuk prosedur kerja dari Big Data tuh itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Itu ada 5 prosedur kerja implementasi Big Data agar tidak sia-sia. Yang pertama, kita harus terapkan strategi yang digunakan untuk Big Data. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi dari mana sumber Big Data itu berasal. Yang ketiga, kita dapat akses, mengelola, dan juga simpan data. Yang keempat, kita melakukan analisis data. Dan yang kelima, barulah kita mengambil keputusan setelah mendapatkan analisis data tersebut. Jadi, yang pertama kan kita harus menetapkan dulu tuh strategi yang kita gunakan dalam Big Data. Kayak kalau misalnya kita tuh,
data penyimpanan data kita tuh kayak perusahaan kita tidak terlalu besar. Nah, kalau misalnya kita menggunakan gudang data ataupun warehouse yang sangat besar, itu kan memerlukan biaya juga yang sangat besar kan. Nah, kalau misalnya kita tuh cuman perusahaan kecil dan tidak terlalu besar, kita pakai warehouse tuh yang sesuai kebutuhan kita. Jadi, tidak terlalu memakai biaya yang sangat besar. Jadi, kita harus menggunakan strategi-strategi seperti itu, contohnya tadi. Terus yang kedua, kan kita harus mengidentifikasi dari mana sumber big data itu berasal. Jadi, sumber big data yang berasal tuh kita harus itu identifikasi dulu, itu benar atau enggak sumbernya. Karena kalau misalnya sumber itu enggak benar, itu bakalan mempengaruhi hasil dari big data kita. Atau mempengaruhi nanti hasil analisis kita. Yang ketiga, barulah kita akses, kelola, dan juga simpan data. Manage data tadi itu. Yang keempat, kita barulah melakukan analisis data. Menganalisis data tersebut, untuk yang terakhir, kita dapat mengambil keputusan setelah mendapatkan hasil dari analisis data tersebut. Jadi, prosedur kerja big data, prosedur kerja implementasi big data itu tadi seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke peran implementasi big data. Nah, yang pertama itu ada pengembangan produk. Untuk pengembangan produk nih, nah, yang pertama itu kan ada pengembangan produk. Nah, bagi sebuah perusahaan, kalau misalnya kita harus bertahan, kita mau bertahan terus-menerus, kita haruslah melakukan pengembangan produk agar produk kita ini selalu diminati dari konsumen. Nah, kalau misalnya kita menggunakan big data, itu tuh kita bisa mampu membuat prediksi untuk produk dan layanan terbaru berdasarkan input data yang telah didapatkan sebelumnya. Itu bisa kita dapatkan input datanya itu dari berbagai konsumen. Misalnya mereka mau ini, mereka mau itu. Nah, mereka bisa menginput data ke dalam big data, terus kita bisa mengetahui dan kita jadi bisa memprediksi minat konsumen ini kemana sih gitu. Lanjut, itu ada prediksi dalam maintenance. Jadi, sebuah perusahaan kan harus terus memaintain produk mereka ataupun mesin mereka kan. Nah, dengan big data tuh kita tuh bisa tahu gitu kapan kita harus memaintain, kapan kita harus melakukan perawatan, kapan kita harus mengupgrade dari perusahaannya nih. Nah, kalau misalnya untuk prediksi dalam maintenance ini biasanya banyak dimanfaatkan dari perusahaan yang bergerak di industri manufaktur. Manufaktur itu perusahaan yang mereka tuh mengeluarkan produknya tuh bisa setengah jadi ataupun langsung jadi. Lanjut, itu ada customer experience sebagai salah satu strategi marketing. Nah, kalau misalnya dulu tuh kan, kalau misalnya kita mau ketahui nih pengalaman dari konsumen kita. Nah, kita tuh kan harus kayak melakukan survei, pakai kertas gitu kan, pakai kertas, terus kita melakukan survei, datangin langsung orang-orangnya, konsumen kita. Nah, kalau misalnya kita menggunakan big data, kita bisa langsung ya tuh menginput. Misalnya mereka bisa kan menginput data-data tersebut tuh. Jadi itu kayak lebih efisien untuk mengumpulkan customer experience-nya tuh secara menyeluruh, terus secara luas juga. Lanjut, kita ke keamanan siber atau cyber security. Dengan big data, seorang ahli keamanan siber mampu menilai pola-pola yang mungkin digunakan dalam penipuan siber. Karena apa? Karena kalau misalnya dia udah main big data, terus dia udah ahli, dia tuh pasti keamanan siber itu tuh pasti lebih kuat karena dia juga udah pandai, dia udah ahli dalam mengelola big data, dalam mengelola data kan. Nah, jadi keamanan siber tuh lebih aman istilahnya. Nah, selanjutnya ada peran implementasi big data tuh ada machine learning atau kecerdasan buatan AI. Nah, dengan teknologi ini manusia mampu membuat mesin yang bisa belajar dengan sendirinya. Kenapa diperlukan big data? Karena machine learning membutuhkan input atau berupa data yang besar untuk mereka tuh bisa mengelola, terus mereka bisa menjalankan operasional mereka atau mesin itu tuh dengan benar. Contoh dari AI sendiri tuh kayak ini. Kalau misalnya kita buka Instagram gitu-gitu, terus beranda kita FYP kita tuh isinya sesuai dengan apa yang sering kita lihat gitu. Lanjut,
efisiensi operasional. Nah, kalau misalnya kita udah pakai big data, berarti kan kita udah memanfaatkan teknologi big data. Apalagi kalau misalnya kita udah memanfaatkan teknologi big data dengan benar, nah dipastikan manajemen dan operasional hariannya akan jauh lebih efisien karena udah menggunakan dari big data tersebut. Lanjut, itu ada strategi keberhasilan implementasi big data dari berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang kesehatan. Nah, kalau misalnya dari segi kesehatan, biasanya kan satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, mereka tuh kan memiliki kayak sistem yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita tuh udah menggunakan big data, terus menggunakan sistem yang sama dari satu rumah sakit, terus rumah sakit yang lainnya, terus ke dinas-dinas juga yang pemerintahan, dinas kesehatan. Nah, jadi itu kita lebih mudah mengetahui informasi dari seorang pasien tersebut. Misalnya seorang pasien itu tuh pernah sakitnya tuh di rumah sakit ini nih pernah didiagnosis tuh penyakit-penyakitnya lah. Nah, kalau misalnya dia ke rumah sakit lain tuh juga udah tahu langsung penyakit apa sih yang diderita dari pasien ini. Jadi jadi lebih memudahkan lah dari segi kesehatannya, terus dari rumah sakitnya. Karena data yang digunakan tuh udah satu gitu. Sama. Lanjut kita ke bidang agrikultur. Nah, kalau misalnya dari agrikultur nih, kan Indonesia kan merupakan suatu negara yang bergerak di bidang pertanian. Atau kita nih agraris kan. Nah, kalau misalnya kita udah menggunakan big data, terus informasi yang bakalan didapat tuh kan lebih mudah. Jadi, misalnya dari informasi tersebut tuh kita mengetahui gitu. Kita melakukan riset nih di lahan pertanian dengan mengambil foto yang berhubungan dengan kualitas tanah, cuaca, pertumbuhan tinggi tanaman, dan sebagainya. Terus nanti tuh data-data tersebut kita masukkan atau kita entry ke dalam big data dan dilakukanlah sebuah analisis. Nah, dari hasil analisis tersebut, itu kita bisa gunakan buat membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Karena kan kita tahu misalnya kualitas tanah di sini ini bagus, terus cuacanya ini lagi bagus. Nah, berarti ini bagus nih buat lagi bertani gitu, lagi panen dan segala macamnya lah. Jadi itu lebih memudahkan dari bidang sananya, itu contohnya. Lanjut kita ke bidang pajak. Nah, kalau misalnya sekarang tuh kan kadang wajib pajak tuh susah untuk membayar pajaknya. Nah, kalau misalnya kita udah menggunakan big data, terus kan kita udah tahu nih mana sih wajib pajak tuh yang udah bayar, terus mana sih wajib pajak yang belum bayar. Nah, kalau misalnya wajib pajak yang belum bayar tuh, nah kita bisa dapat menghubungi dari mereka tuh. Dan karena kan kalau misalnya wajib pajak kan mereka kan harus mengisi data. Terus dengan data itu berarti kita kan udah punya big data kan tentang mereka. Nah, kita bisa menghubungi mereka. Terus lebih besarnya lagi tuh kalau misalnya dari implementasi big data tuh kan kita bisa tahu kan kayak silsilah keluarga mereka nih apa. Terus kita tahu nih barang-barang mewah yang mereka punya. Dilihat dari situ tuh kan bisa juga kan dilihat. Nah, jadi itu bisa memudahkan kerja dari Ditjen Pajak untuk di bidang pajak. Selanjutnya itu ada yang terakhir di bidang transportasi. Nah, kalau misalnya di bidang transportasi ini, kalau bidang transportasi, kalau kita ini kan tinggalnya kan di Indonesia kan, tahulah sendiri macetnya kayak gimana. Nah, kadang kalau misalnya kita mau pergian tuh kan kita tetap menggunakan GPS. Nah, dari GPS tuh itu tuh merupakan suatu big data. Nah, dari GPS yang dihidupkan oleh orang-orang dalam suatu kendaraan, jadi kita tahu di mana sih lokasi-lokasi yang padat atau jalan-jalan yang padat gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu itu, dari hasil analisis tersebut, kita bisa menghindari jalan-jalan yang padat, jalan-jalan yang macet. Dengan begitu, kita juga dapat tuh
Informasi lainnya seperti jalan yang dapat kita gunakan yang tidak padat, jadi kita bisa terhindar dari kemacetan. Nah, jadi untuk strategi keberhasilan implementasi Big Data tuh contohnya ada yang seperti itu dari 4 bidang tadi. Dan yang terakhir, selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin mohon maaf juga jika kurang lengkap materi yang saya bawakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.